Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan waktunya untuk mendengarkan atau mau berpartisipasi dengan saya dalam menyampaikan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang kami pelajari dalam buku penggerak. Ada 5 poin. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan atau nilai universal. Yang ketiga, segitiga restitusi. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Ini nanti konsep-konsep inti budaya positif ini berhubungan dengan peran kita sebagai guru dan juga untuk murid. Bagian yang pertama yaitu disiplin positif. Seperti yang kita ketahui, istilah disiplin seringkali disinggung ketika membicarakan tentang cara mendidik anak di usia dini. Positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan, menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu, sekarang kita mulai dengan jangan menghukum, tidak lagi menghukum. Nah, itu yang kita katakan, tidak boleh lagi menghukum seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau anak-anak itu salah, kita tidak boleh lagi menghukum. Ada nanti caranya pada bagian selanjutnya. Next. Di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, ini menyinggung untuk kebutuhan murid dong, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan kebutuhan anak didik kita di sekolah ini. Apakah dia membutuhkan kasih sayang? Apakah integritasnya masih kurang, tanggung jawabnya masih kurang? Nah, ini nanti tugas kita sebagai pendidik. Next. Yang tadi nilai kebajikan, sekarang nilai kebajikan universal. Ini tidak jauh beda. Nah, berbeda nilai kebajikan dan nilai kebajikan universal itu maka hati ya, tambah banyak dari yang tadi sudah saya jelaskan di nilai kebajikan. Di sini tambahnya ada toleransi, rasa hormat, komitmen, kreativitas, empati, antusias, keingin tahuan, dan
Dan di sini ada 9 tambahan lagi, yaitu ini menurut IAE, Indonesia Heritage Foundation. IAE pun mana mau ekonomi tentang nilai kebajikan universal. Ada cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kejujuran atau diplomatis, dermawan, kepemimpinan dan keadilan, toleransi, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan kerja keras, baik dan rendah hati. Itu nilai universalnya. Nah, di sini segitiga restitusi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau murid kita melakukan kesalahan, oh my God, dengan langkah segitiga restitusi lah kita memberi pelajaran untuk anak didik kita yang melakukan kesalahan. Karena segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, maksudnya kembali ke dalam kelas atau di sekolah. Di sini ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti di sini tugas kita, misalnya murid itu kita panggil, baru kita stabilkan dulu identitasnya, apakah benar dia melakukan kesalahan. Misalnya, contoh, ada saya buat contoh. Next lah, di sana. Nah, ini di situ ada saya buat contoh pengaplikasian membuat segitiga restitusi sisa kira ubah mana sisa kira objek siswana. Nah, di situ nanti kita menanyakan sakira misalnya adong latar forum murid di kelas nita, adong naso memakai atribut saja soal murid usia hatiwan contohnya. Ini Bapak Ibu kan? Nah, nanti saya akan panggil siang siswan. Saya tanya, nah, kenapa kamu tidak pernah memakai atribut? Dengan baik, secara baik dilakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Dibilang guru yang lain setiap ke sekolah kamu tidak pernah memakai atribut yang lengkap. Baru nanti yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Nanti dia pasti punya alasan. Nah, di sini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat. Di keyakinan kelas kita pasti ada membuat melengkapi atribut karena kita perlu untuk pemberian bintang. Nah, di situ nanti kita akan menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu cara untuk mengubah kesalahan murid kita, jangan dengan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar murid yang sudah saya buat di slide, kita butuh dorong usaha kan kebutuhan murid di Bapak Ibu. Maksudnya di situ kebutuhan bertahan hidup. Tentu semua murid punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan kita juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang, ya. Nah, dan merasa diterima. Ini di samping contoh kalimat. Ada tentang kesenangan dan ada tentang kasih sayang dan rasa diterima nama bodoh. Dan
benda. Kan contoh di kalimat na doon. Contoh dari pengaplikasian kebutuhan dasar manusia. Next. Posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru kita yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bote penghukum yaisun Bapak Ibu indah tola naburat-burat. Maksudnya seperti menghukum fisik, tidak boleh. So dia ada dalam penghukum di son. Penghukum itu misalnya terlambat masuk ke kelas, suruh joroya di luar painteon. Karena nama terlambat dia 5 menit painteon doang painteon di luar, baru istirahat kalau naron. Bukan. Dung berlalu Johnny, misalnya saya Surya. Enggak. Enggak. Seperti ini. Ada aqua. Salah. Misalnya seperti ini. Contohnya. Contohnya dia terlambat datang ke kelas. Mama langsung pelajaran, misalnya pelajaran bahasa Inggris dulu. Pelajaran bahasa Inggris terlambat dia misalnya 15 menit. Baru istirahat kalah, tidak pula ya istirahat. Di palamia dulu 15 menit. Nah, soalnya itu tendung banyak. Istirahat ke 15 menit dong istirahat. Iya, penghukum nak. Tapi secara ringan dia tidak berat. Malah juga. Siapa yang nontonnya kan? Dan si guru naik istirahat. Itu pas jadi naik. Guru naik istirahat mesti main dia. Sama-sama ini. Halo, di Pareso Esi. Itu posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kan contoh kita itu salah dong. Ada kesalahan kita seorang kita sindir nanti. Nah, ini mana dong pembuat rasa bersalah. Langsung kita sindir nanti. Misalnya, yang baik, sindiran yang baik. Ulang contoh. Misalnya main orang polisi. Misalnya kita lagi menjelaskan, ada seorang murid kita yang ribut. Pionala ini, ulanginya. Sindiran. Ulangi lagi. Pada ini tidak mengerti ya naron padono. Rasa jadi posisi kontrol ketiga memang teman dekati. Pada lain bobal dekati. Sapai, apa yang bilang? Kenapa nggak bisa? Jangan itu dia bang. Jangan antar ke sini. Kita posisi kita sebagai teman dulu. Baca kayak sulangkan kamu untuk ngalahin. Pak, masih menaruh posisi ketiga itu kan? Teman. Iya. Tidak, kalau kita sebagai teman ada lagi sebagai pemantau. Di pemantauan, misalnya siswa kita sudah salah. Nah, kita kasih misalnya nasihat, dungilan nasihat, dipantau Maya yang suatu kebijakan, dalam kebijakan untuk merubah sikapnya. Misalnya isi mereka pantau. Indah kita memperbaiki, iya dong memperbaiki, kita memantau mereka. Nah, di posisi yang terakhir ini posisi yang paling bagus, posisi kontrol guru yaitu manajer. Manajer di sini maksudnya ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita akan menjadi sebagai teman, kalian nasihat, dungi,
kita di sini manajer, kita pantau murid murid itu mencari mencari jalan alternatif sendiri untuk menanggung-jawabi kesalahannya. Murid itu yang menjalani solusinya untuk kesalahannya. Misalnya, contohnya, ada murid kita yang datang ke sekolah memakai sepatu putih, sedangkan di sekolah kita anak peserta didik itu wajib memakai sepatu hitam. Nah, kita panggil lagi, kita katakan, kenapa memakai sepatu putih? Kamu tahu kan peraturan kelas kita? Kamu tahu kan peraturan sekolah? Baru. Nah, sekarang solusinya kamu harus mencari solusi dari tindakan yang kamu lakukan. Jadi murid itu yang mencari solusi sendiri. Itu masuk hukuman, Iya. itu apa itu? Sampah. Oh, jadi dari sini jadi serem bro, ya sedang membaca kedokteran orang. Jadi orang merasa dari orang itu kan, jadi seorang anak itu berpikir kritis pada perkembangan psikologis di anak siswa kelas 1 dan sampai kelas 2, apakah dia mampu berpikir kritis? Belum. Kamu pada fakta ini belum. Karena ini fakta doang siswa kamu berpikir kritis sama kreatif belum ini. Kalau soal kelas sehari sudah ini memang pisang. Batangnya soal on pisang on naik kubak on dari tangan. Soal ini begitu. Jadi yang usul dia berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri ada uban dan ikut untuk kelas 1 dan kelas 2. Tidak perlu mampu menjalani solusi di permasalahan. Contoh soal lainnya anak Mika Adiarman, dia wajib dibimbing, bukan disuruh mencari warna. Solusi untuk permasalahan dunia. Itu video yang aku bukan balik. Nah, cepat. Udah dulu. Jadi Bapak Ibu, itu adalah penjelasan tentang budaya positif, konsep-konsep inti budaya positif. Nah, sekarang mohon umpan balik dari Bapak dan Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan. Kelas 1 SD, guru kelasnya membuat PR, contohnya baru masuk sekolah menulis abjad. Pas hari sekolah, maka ibu gurunya menunjukkan PR-nya apakah ditulis di rumah. Jadi anak ini menjawab tidak membuat PR. Ibu gurunya membuat hukuman push up. Push up doornya Squat jam. Push up naik squat jam. 10 kali. Apakah itu guru-guru mereka merupakan hukuman? Salah. Syafira, Ibu mendapat laporan dari Ibu IPA kalian. Katanya kamu tertidur di kelas ya? Iya, Bu. Kenapa kamu tertidur di kelas? Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tertidur di kelas? Sudah 3 kali, Bu. Tertidur di kelas itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Nah, saya kira berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Iya, Bu. Nah, saya kira mari kita cari solusi sama-sama ya. Saya kira ketiduran di kelas pasti ada alasannya. Kenapa sih saya kira sering ketiduran di kelas? Karena saya sering begadang dan main HP terus, Bu. Oh, seperti itu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas bersifat sopan dan menghormati guru.
Bagus. Bersikap sopan dan menghormati guru itu penting nggak buat kamu? Penting Bu, agar saya lebih bersikap baik dan sopan dan dapat menghargai. Nah, betul. Sekarang kira-kira kamu tahu nggak apa yang akan kamu perbuat agar kamu tidak ketinggalan lagi di dalam kelas? Saya akan duduk lebih cepat dan tidak main HP terus. Dan saya akan menghargai dan mematuhi kesepakatan kelas kita. Nah, bagus. Kalau begitu, Sakira boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ibu dengar dari kawan sekolahmu, kamu makan-makan di kelas ya waktu jam pelajaran. Kenapa kamu makan-makan di kelas? Oh begitu, kamu memangnya tadi sebelum ke sekolah kamu tidak sarapan di rumah? Tidak, Bu. Kenapa? Kenapa kamu tidak Saya sarapan? terlambat bangun, Bu. Oh seperti itu. Nah, dari perbuatan salahmu itu, kamu tahu nggak kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya, Bu. Menjaga etika, sopan dan santun, Bu. Oh itu, yaitu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, yaitu menjaga etika, sopan dan santun. Iya, Bu. Nah, kira-kira untuk selanjutnya kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi perbuatan yang kamu lakukan itu? Tahu, Bu. Nanti kalau aku mau pergi ke sekolah, Nah, saya sarapan dulu, Bu. agar Saya tidak lapar, agar saya tidak mau makan lagi di kelas, Bu. oh iya, bagus. Nah, untuk tindakan kamu, Ibu akan apresiasi tindakan kamu dan mengucapkan terima kasih. Untuk Adli, tetap semangat ya dan selalu berbuat hal baik. Jangan makan-makan di kelas lagi ya, Nak. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Nah, Adli boleh kembali ke kelas. Makasih. Jangan diulangi lagi ya. Iya.